Selamat di lengan Yesus. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Dengar malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Pada ribaan Tuhan aku akan selamat. Meski banyak godaan, tiada ku terjerat. Lepaslah dari susah, bebas dari takut, dari segala bahaya aku akan luput. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Lindungkanlah ya Tuhan dari kejahatan. Engkau yang kuharapkan, Engkau batu saman. Biarlah aku sabar sampai Engkau datang, sampai terbitlah fajar di pantai surga terang. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Kita nyanyikan lagu Near to Thy Heart. Near to thy heart, Lord, may I be, hearing thy sweet words of love, learning thy precious will for me. Seeking those things above. Saya mengucapkan selamat pagi.
Selamat datang kepada Pekan Kebangunan Rohani ini. Sebelum kita akan mulaikan acara kita, ada sebuah pengumuman di sini. Kalau Anda ingin mendapatkan konsultasi dari pembicara kita, pendeta mus kita, Anda bisa datang di kantor rektor pada pagi ini jam 9 sampai jam 12 ataupun pada sore hari jam 2 sampai jam 4. Kita akan mulaikan acara kita dengan menyanyi dalam lagu Sion nomor 270. Lagu Sion nomor 270 akan dipimpin oleh Chorister. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu pada pagi yang indah ini. Kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang sudah menjadi bagian kami sejak awal pembukaan acara Minggu Sembahyang sampai pada saat ini. Tuhan tetap memelihara kami, dan kiranya pada hari-hari selanjutnya juga Tuhan berkati masing-masing kami, tersemewa hamba-Mu pendeta kita yang telah diutus oleh Tuhan membawakan pekabaran bagi masing-masing kami. Tuhan berikan kekuatan, akal budi dari surga, kesehatan, sehingga beliau dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Masing-masing kami yang mendengarkan,
biarlah Tuhan berkati, berikan akal budi dari surga. Kami dapat menerima itu dengan kuasa surga, sehingga dalam kehidupan kami bertindak sesuai dengan apa Yesus inginkan bagi masing-masing kami. Kami berdoa untuk institusi ini Tuhan, Tuhan berkati semua rencana, aktivitas yang kami jalankan di tempat ini kiranya berkenan kepada Tuhan. Berkatilah masing-masing kami yang ada di tempat ini, orang tua sanak saudara kami yang sakit di rumah sakit, di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, kiranya mereka dapat kesembuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Pimpinlah kami sepanjang hari ini, mohon ampun dosa yang banyak karena kami alaskan di nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh The Light Vocal Group. I want to be ready, I want to be ready, I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. I want to be ready, I want to be ready, I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. Oh John, oh, didn't you say Walk in Jerusalem just like John. that you'll be there on that great day? Walk in Jerusalem just like John. I want to be ready, I want to be ready, I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. I want to be ready, I want to be ready, I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. King Jesus rise in the middle of the earth. Walk in Jerusalem just like John. I pray the Lord will be there. Walk in Jerusalem just like John. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem. Great day, the righteous marching. Walk in Jerusalem just like John. Oh, I want to walk in Jerusalem just like John. In Jerusalem just like John. In Jerusalem just like John. I'm gonna walk In Jerusalem just like John. 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 In Jerusalem just like walking Jerusalem just like John. Kita nyanyikan lagu tema kita, Jemari Undang Berdiri.
Tidak terasa, ini adalah hari terakhir, pagi terakhir dari acara Pekan Kebangunan Rohani. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh hadirin, para dosen dan terutama para mahasiswa yang telah hadir mengikuti kebaktian ini pagi demi pagi dan malam demi malam. Saya tahu bagi sebagian besar saudara, kehadiran saudara adalah terpaksa dan dipaksa. Tapi fakta bahwa saudara hadir, saya hargai. Saya ingat ada satu grup band, mereka mengadakan pertunjukan. Di akhir pertunjukan, pemimpin band berkata demikian, "Thank you all for coming, because if you are not here, we just practice." Kami bisa main di depan saudara-saudara, kalau saudara tidak datang, band kami hanya seperti praktis. Khotbah saya sudah jadi, khotbah saya sudah ada, tetapi kalau saudara tidak duduk mendengarkan khotbah saya, tidak akan terjadi acara ini. Kehadiran saudara-saudara sangat saya hargai. Dan saya adalah tamu di tempat ini. Saya berusaha menjadi tamu yang baik. Maka oleh karena itu, kalau ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan dari mimbar ini, saya minta maaf. Itu sama sekali tidak disengaja. Dan kembali kepada saudara-saudara yang duduk di dining hall, pada pembukaan hari Senin saya katakan mudah-mudahan berkat saudara di sana sama dengan berkat mereka yang duduk di sini. Kiranya doa saya itu terkabul. For the sake of His holy name, demi namanya yang kudus. Tadi malam kita coba melihat tentang makna atau tujuan diberikannya Sabat. Dan pemeliharaan Sabat itu mempunyai makna yang lebih jauh lagi dari apa yang telah kita pelajari tadi malam. Mari kita buka Mazmur pasal 23. Khotbah pagi ini didasarkan pada Mazmur pasal 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membuat aku berbaring di padang yang berumput hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Menurut banyak orang, ayat ini tidak normal. Kenapa? Karena ayat ini bertolak belakang dengan naluri dan sifat-sifat domba. Kalau domba bertemu dengan padang yang berumput hijau, dia tidak mau berbaring, dia tidak mau duduk, dia tidak mau beristirahat. Dia akan berdiri dan makan terus tidak henti-hentinya. Adalah suatu mujizat di tengah-tengah padang yang berumput hijau, seekor domba mau berbaring dan tidak makan. Mazmur 23 ayat 2 menggambarkan pemeliharaan hari Sabat. Kita hidup di tengah-tengah padang yang berumput hijau. Ada begitu banyak hal-hal yang menarik yang ingin kita lakukan dan bisa kita lakukan. Dan kita mau selalu melakukan hal itu. Ada banyak acara televisi yang menarik. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang menarik. Walaupun misalkan kita tidak bekerja pada hari Sabtu, kita bisa main tenis, bisa main golf, kalau sudah cukup mampu. Atau minimal kita bisa tidur. Diperlukan mujizat
bagi seekor domba untuk beristirahat di padang yang berumput hijau. Diperlukan mujizat bagi seseorang untuk mau dan berani berhenti pada hari Sabat. Tetapi ayat ini bicara lebih jauh lagi. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dituntunnya aku di jalan yang benar karena namanya. Walaupun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya karena Engkau menyertai aku. Hanya domba-domba yang sudah terlatih dan terbiasa menurut kepada gembalanya ketika berada di padang yang berumput hijau akan siap untuk menurut dan dituntun ketika melewati lembah bayang-bayang maut. Hanya mereka yang sudah terbiasa mengikut Tuhan ketika hidup ini tenang dan damai, siap untuk setia dan mengikut Tuhan ketika hidup ini menjadi sangat susah dan berat. Sebagai orang Advent kita suka bicara tentang masa kepicikan, masa akhir zaman. Hanya mereka yang setia kepada Tuhan ketika situasi masih aman akan siap untuk setia di masa kepicikan. Tetapi mereka yang tidak menurut ketika masih di padang yang berumput hijau, apalagi ketika melewati lembah bayang-bayang maut. Ada konsep yang salah tentang konsep hidup bahagia. Semua orang ingin menikmati hidup, tetapi konsep yang salah itu adalah kita suka mencampurkan antara menikmati hidup dengan menikmati dosa. Saya mau hidup nikmat, artinya saya mau menikmati dosa. Coba dengar orang-orang di sekitar kita. Saya mau hidup senang, artinya saya mau bersenang-senang di dalam dosa. Saya ingin nikmati hidup, artinya tinggalkan istri saya dan cari wanita lain. Itu artinya menikmati hidup. Saya mau menikmati hidup. Saya tidak mau hidup lurus-lurus, saya mau hidup yang tidak benar. Itu artinya menikmati hidup. Dan kita kira orang-orang yang hidup menikmati dosa adalah orang yang paling berbahagia di atas dunia ini. Menikmati hidup tidak sama dengan menikmati dosa. Yang kedua, konsep yang salah. Semakin jauh dari Tuhan, semakin nikmat hidup ini. Saya bosan ke gereja, saya mau menikmati hidup, saya berhenti ke gereja. Di luar sanalah nikmatnya hidup. Di dalam sini hidup itu bosan. Saya ingat seorang pendeta membuat ceramah dan tidak ada tamu yang datang, dan dia lihat di depan gereja di pinggir jalan ada seorang anak laki berdiri. Lalu dia dekati anak laki-laki itu dan undang, "Nak, mari masuk gereja." Lalu anak itu bilang, "Saya nggak suka ke gereja, isinya perempuan semua, ibu-ibu." Lalu pendeta jawab, "Iya, kamu pergi ke penjara, isinya laki-laki semua." Bahwa hidup itu jauh lebih bergairah, lebih nikmat kalau kita jauh dari Tuhan. Kenapa konsep ini salah? Tuhan adalah sumber hidup. Kita tidak tahu cara hidup, hanya Tuhan yang tahu cara hidup. Dan hanya datang kepada Tuhan kita bisa menikmati hidup. Itulah sebabnya di Matius pasal 11 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Secara matematika, statement ini
Salah. Bayangkan, dikatakan kita ini letih lesu dan berbeban berat. Kita sudah punya beban. Kita datang kepada Tuhan Yesus ingin mencari kelegaan. Sudah punya beban, ditambah lagi beban itu dengan beban yang lebih beratnya itu dikasih kuk sekarang. Sekarang bayangkan, saya tidak tahu di daerah sini, tetapi di daerah Jawa di mana saya dibesarkan, ada tukang bakso keliling. Dan biasanya mereka pikul dagangan baksonya. Kotak yang pertama berisi kompor, lalu ada panci berisi bakso, lalu kotak yang satu berisi sayuran dan piring-piring. Dia pikul keliling-keliling dagangan baksonya. Bayangkan, misalkan kotak yang pertama beratnya 30 kilo, kotak yang kedua beratnya 30 kilo, total 60 kilo. Sekarang pikulan itu bikin bebannya tambah berat. Bilanglah beratnya 1 kilo. Maka dia sekarang harus memikul pikulan 61 kilo, gantinya 60 kilo. Tapi lihat, kalau tidak pakai pikulan, apa dia harus bawa itu dagangannya begini keliling-keliling? Tidak terangkat. Tetapi dengan bertambah beratnya beban itu justru membuat beban yang tidak terangkat itu jadi bisa diangkat, dan bukan cuma bisa diangkat, menjadi ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Secara berat jadi tambah berat, tetapi ketika dijalani beban-beban yang berat itu jadi terangkat dan terasa ringan. Ikut Tuhan juga begitu. Jadi lebih banyak peraturan, jadi lebih banyak kewajiban, dan rasanya saya sudah punya begitu banyak masalah ditambah lagi. Tetapi mengikut Tuhan membuat beban-beban berat itu menjadi bisa kita angkat dan terasa ringan. Dan satu hal yang jangan pernah kita lupakan, kuk atau pikulan itu harus bersifat pribadi. Itu istilahnya adalah custom made. Kita harus pergi dan ukur. Setiap orang harus mengukur lebar bahunya, karena itu di antara dua tulang. Kalau sampai pikulan itu terlalu lebar, maka tulang kita akan lecet dan baru memikul beberapa jauh sudah tidak sanggup. Harus pas diukur. Masing-masing kita harus datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus untuk menerima pikulan yang akan Dia beri kepada kita, dan itu akan menyanggupkan kita untuk memikul beban-beban hidup yang berat ini.